Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asniza Firdausa Aprilia, NIM 23060190086. Di sini saya akan membahas mengenai pemberian reward dalam pendidikan. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama pengertian reward, yang kedua tujuan pemberian reward, yang ketiga fungsi reward, yang keempat macam-macam reward, yang kelima syarat-syarat reward, dan yang terakhir kelebihan serta kelemahan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian reward. Jadi kan kita sudah sering sekali ya mendengarkan mengenai istilah reward. Jadi dalam ilmu pendidikan reward atau yang biasa disebut dengan ganjaran itu apa sih? Jadi reward atau ganjaran itu merupakan salah satu alat pendidikan. Nah, ganjaran tersebut dapat berupa isyarat seperti ketika kita memberikan jempol kepada peserta didik ketika mereka memperoleh sebuah pencapaian dalam belajar, kemudian kata-kata yang biasanya berupa pujian, perbuatan, atau barang-barang yang diberikan kepada anak didik setelah mereka berhasil melakukan kegiatan positif dan apa yang dilakukannya mendapatkan penghargaan. Nah, reward sendiri itu merupakan segala yang diberikan guru berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat melakukan perbuatan terpuji dan berusaha untuk meningkatkannya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, reward itu terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari isyarat, kemudian kata-kata, perbuatan, dan sampai berupa barang yang diberikan kepada siswa oleh guru biasanya untuk memberikan sebuah apresiasi kepada siswa tersebut karena siswa tersebut berhasil memperoleh sebuah pencapaian yang positif dalam belajar. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tujuan pemberian reward. Nah, seorang guru itu ketika memberikan sebuah reward kepada anak didiknya itu pasti memiliki sebuah tujuan tertentu yang pastinya itu tujuan tersebut memberikan dampak positif kepada siswa tersebut. Nah, di sini ada 6 tujuan pemberian reward secara umumnya. Yang pertama, yaitu mengontrol atau mengubah sikap suka mengganggu dan menimbulkan tingkah laku belajar yang lebih produktif. Nah, mengubah sikap suka mengganggu. Nah, di sini jadi diharapkan tujuan pemberian reward itu dapat mengubah sikap dari siswa tersebut menjadi lebih baik lagi dan menimbulkan tingkah laku belajar yang lebih produktif oleh siswa tersebut. Yang kedua, yaitu mengarahkan kepada cara berpikir yang baik atau divergen dan inisiatif pribadi. Jadi diharapkan tujuan pemberian reward itu dapat membuat seorang siswa itu memiliki pola pikir atau cara berpikir yang lebih baik serta dia itu mempunyai inisiatif pribadi seperti inisiatif kepada sesamanya, seperti itu. Yang ketiga yaitu membangkitkan dan mempertahankan motivasi. Nah, jadi ketika seorang peserta didik itu diberikan sebuah reward, pasti dalam belajarnya itu dia akan menjadi lebih termotivasi ke depannya untuk dia itu berusaha lebih baik lagi dan lebih baik lagi, seperti itu. Yang keempat, mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar. Jadi diharapkan tujuan pemberian reward ini dapat membuat siswa itu belajarnya lebih teratur dan lebih mandiri lagi. Yang kelima, meningkatkan perhatian siswa. Jadi ketika seorang siswa itu diberikan sebuah apresiasi, pasti dia akan lebih meningkat perhatiannya. Jadi dia akan merasa bahwa saya sudah diberikan sebuah apresiasi, bahwa orang-orang di sekitarnya itu memberikan perhatian kepadanya. Nah, di sini tujuan pemberian reward itu dapat meningkatkan perhatian siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu memperlancar atau memudahkan proses belajar. Nah, dengan pemberian reward ini kan pasti akan membuat siswa itu termotivasi untuk terus belajar. Nah, di sini membuat siswa itu proses belajarnya menjadi lebih lancar lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi reward. Jadi fungsi reward itu apa sih? Yang pertama fungsi reward yaitu penghargaan mempunyai nilai mendidik. Nah, penghargaan akan diberikan kepada anak yang menunjukkan perilaku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Nah, jadi apabila anak itu melakukan sesuatu yang disetujui oleh kelompok, lalu mendapatkan penghargaan, maka anak akan memperoleh kepuasan dan kepuasan itu akan mempertahankan, memperkuat, dan mengembangkan tingkah laku baik oleh anak tersebut.
Fungsi reward yang kedua yaitu bahwa penghargaan berfungsi sebagai motivasi pada anak untuk mengulangi atau mempertahankan perilaku yang disetujui secara sosial. Nah, pengalaman anak mendapatkan penghargaan yang menyenangkan akan memperkuat motivasi untuk bertingkah laku baik. Nah, dengan adanya penghargaan di masa mendatang, anak akan berusaha sedemikian rupa untuk berperilaku lebih baik agar mendapatkan penghargaan. Dan fungsi reward yang terakhir, bahwa penghargaan berfungsi memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial. Dan apabila anak menampilkan tingkah laku yang diharapkan secara berkesinambungan dan konsisten, maka ketika perilaku itu dihargai, anak akan merasa bangga. Nah, kebanggaan itu akan menjamin anak untuk terus mengulangi, bahkan meningkatkan kualitas perilaku baik tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam reward. Nah, di sini macam-macam reward itu ada 4. Yang pertama itu ada pujian, yang kedua penghormatan, kemudian ada hadiah, serta ada tanda penghargaan. Nah, yang pertama yaitu reward berupa pujian. Pujian itu dapat berupa kata-kata seperti baik, bagus, bagus sekali, dan sebagainya. Tetapi dapat pula berupa kata-kata yang bersifat sugesti. Nah, di samping bentuk pujian itu berupa kata-kata, pujian itu juga dapat berupa sebuah isyarat, seperti isyarat memberikan jempol, kemudian menepuk bahu siswa ketika dia memperoleh sebuah pencapaian dalam belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu berupa penghormatan. Reward bentuk penghormatan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berbentuk semacam penobatan, yaitu anak yang mendapat penghormatan diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman-temannya. Misalnya saja ketika terdapat sebuah acara perpisahan atau acara akhir tahun, itu anak-anak yang berprestasi dapat ditampilkan sebagai sebuah penghargaan berupa penghormatan. Yang kedua yaitu penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya saja anak yang dia itu berhasil mengerjakan soal sulit, itu dapat ditampilkan di depan kelas untuk mengerjakan soal itu, untuk dapat mengajarkannya kepada teman-temannya yang lain. Macam reward yang selanjutnya yaitu hadiah. Nah, di sini yang dimaksud dengan hadiah itu ialah reward yang berbentuk pemberian yang berupa barang. Jadi, diharapkan barang yang diberikan kepada siswa itu benar-benar dapat bermanfaat dan diusahakan barang tersebut adalah barang-barang yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran siswa. Nah, yang terakhir yaitu berupa tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah kebalikan dari hadiah. Oleh karena itu, reward atau tanda penghargaan ini disebut juga reward simbolis. Reward simbolis ini dapat berupa surat-surat tanda jasa serta sertifikat-sertifikat. Nah, di sini benar ya. Jadi, tanda penghargaan itu kebalikan dari hadiah. Jika hadiah itu dilihat mungkin dari segi harganya, tapi ketika itu berupa tanda penghargaan itu bukan lagi dari segi harganya, tapi dari segi kesan tanda penghargaan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat reward. Nah, jadi syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam memberikan reward kepada anak didiknya itu ada 4. Syarat yang pertama, untuk memberikan reward yang pedagogis, perlu sekali guru itu mengenal betul muridnya dan tahu menghargainya dengan tepat. Nah, reward dan penghargaan yang salah itu tentu dapat memberikan akibat yang tidak baik untuk anak tersebut. Kemudian yang kedua, reward yang diberikan kepada seorang anak janganlah hendaknya menimbulkan rasa cemburu dan iri hati bagi anak lain yang mungkin merasa pekerjaannya itu juga lebih baik, tetapi tidak mendapatkan reward. Kemudian yang ketiga, jangan memberikan reward dengan menjanjikannya terlebih dahulu sebelum anak-anak itu menunjukkan prestasi kerjanya, apalagi reward yang diberikan kepada seluruh kelas. Nah, reward yang telah dijanjikan terlebih dahulu itu hanyalah akan membuat anak-anak itu bekerja dengan terburu-buru dan akan membawa kesukaran bagi beberapa orang anak yang mungkin dia itu kurang pandai dalam belajar. Kemudian yang terakhir, pendidik harus berhati-hati dalam memberikan reward. Jangan sampai reward yang telah diberikan kepada anak-anak itu
diterimanya sebagai upah dan jerih payah yang telah dilakukan oleh peserta didik. Jadi pada intinya bahwa pemberian reward itu tidak boleh berlebihan dan juga harus benar-benar memperhatikan sehingga dalam memberikan reward itu dapat sesuai dengan tujuan yang baik untuk anaknya dan tidak menimbulkan dampak negatif untuk peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan serta kekurangan reward. Nah, jadi dalam suatu hal itu pasti akan ada baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Tidak berbeda dengan pemberian reward dalam pendidikan ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan reward. Kelebihan yang pertama yaitu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak untuk melakukan perbuatan yang positif serta untuk bersikap progresif. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua itu dapat menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti yang telah memperoleh pujian dari guru-gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik lagi. Nah, jadi proses ini itu sangat memberikan kontribusi yang besar ya dalam pelancar pencapaian tujuan belajar. Nah, melihat kelebihan dari reward sendiri itu, maka reward sangat perlu ya diadakan agar para peserta didik itu menjadi lebih meningkat pendidikannya. Nah, selain itu juga agar peserta didik itu menjadi termotivasi dalam proses belajarnya akan menjadi lebih baik lagi. Di samping memiliki kelebihan, reward sendiri itu juga mempunyai kelemahan. Nah, di sini kelemahan yang pertama itu dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya itu secara berlebihan. Tadi juga sudah dijelaskan di syarat-syarat pemberian reward bahwa pemberian reward itu jangan sampai berlebihan dan malah memberikan dampak negatif kepada peserta didik. Diusahakan pemberian reward itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik, memberikan semangat dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan reward yang kedua yaitu bahwa biasanya reward itu membutuhkan alat tertentu serta membutuhkan biaya dan lain-lain. Tetapi berbeda ketika pemberian reward itu berupa pujian ya. Ketika pemberian reward itu berupa hadiah barang itu pasti membutuhkan biaya. Demikian pembahasan mengenai pemberian reward dalam pendidikan, semoga bermanfaat dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.